Kecewa sama Bubu Lucy? Tonton video ini sampai habis ya. Oke. Dan hari ini kita akan bikin video beberapa hal-hal yang masuk ke kita, yaitu kekecewaan yang mungkin ini sebagian orang ya biasa aja, tapi ini cukup emosional bagi beberapa teman-teman yang nggak tahu gitu. Jadi bukan banyak ya, tapi ada beberapa teman-teman yang WA, inbox, chat, DM, dan lain sebagainya, mereka merasa kecewa seperti contoh screenshot pada video ini gitu ya. Jadi teman-teman yang mau adopsi kucing di Bubu Lucy, tonton video ini sebelum kecewa seperti teman-teman yang lain sampai habis. Oke, bagi teman-teman yang baru hadir di channel Bubu Lucy, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, untuk informasi sedikit, Instagram Bubu Lucy yang baru juga jangan lupa teman-teman follow, karena di situ kita akan dan selalu update kitten-kitten yang ready adopsi gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin adopsi itu bisa melihat di dua platform tersebut, karena kita cukup aktif di dua platform itu. Instagramnya @bubulucy_cathouse yang lama hilang. Oke? Nah, ini adalah informasi yang sangat menarik dan emosional. Kenapa? Karena ini adalah komen dari salah satu netizen atau salah satu followers Bubu Lucy yang ada di YouTube. Dan ini gue bacain ya biar teman-teman juga paham konteks dari lepas adopsi kucing dan dunia perkucingan. Nggak ada namanya, tapi teman-teman bisa tracking juga di YouTube channel Bubu Lucy. Dia komen seperti ini. Awalnya mau adopt kitten ragdoll, cuman pas nanya biaya ke WA nggak dijawab. Kalau yang kitten biasa dijawab, nanya lagi yang kitten ragdoll nggak dijawab lagi. Saya kira besoknya bakalan dijawab. Dari September sampai Oktober. Kecewa langsung unsubscribe, unfollow IG, hapus kontak WA. Maaf ya kak, kok gini banget ke saya. Kemudian aku balas, mohon maaf kak, chat yang masuk tidak sedikit, mohon dimaklumi. Oke, well, kita bahas kasus ini dari dua perspektif. Yang pertama dari sisi konsumen, calon adopter, dan sisi pemilik kucing dari sisi catry atau cat house dari sisi penjual kucingnya. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman maklumi adalah sebelum kecewa ketika adopsi di Bubu Lucy, yang pertama adalah satu, chat yang masuk itu tidak sedikit. Nah, ini contohnya banyak banget gitu ya. Jadi jempol Mimin ini cuma ada 2. Jadi itu bisa keriting kalau balesin WA-nya teman-teman satu-satu. Nah, jadi mohon dimaklumi buat teman-teman, karena yang masuk di WA itu tidak sedikit, dan yang komen di YouTube apalagi, dan yang komen di IG dan DM di Instagram juga cukup banyak. Jadi teman-teman mohon dimaklumi jika admin slow respon gitu ya, jadi tidak terbalas dan teman-teman kecewa. Dan sekali lagi Mimin mohon maaf buat teman-teman yang tidak terbalas atau jadi low respon dan sejenisnya, karena yang masuk itu tidak sedikit. Teman-teman bisa lihat viewsnya Bubu Lucy itu udah ditonton jutaan orang. Lalu yang kedua, dari perspektif konsumen harus bisa juga memahami, calon adopter juga harus bisa memahami kondisi si cat house, catry, ataupun si penjual kucing, karena pastinya yang chat mereka itu banyak sekali. Jadi wajar kalau mereka itu low respon dan membalas satu persatu sesuai keluangan waktunya mereka. Jadi perspektif ini teman-teman juga harus bisa memahami seperti itu gitu. Dan berikutnya, yang kedua adalah stok kucing itu tidak banyak teman-teman. Dan ini bukan industri seperti produk pada umumnya. Kalian beli sabun, Lifebuoy, dan sejenisnya, kalian tinggal datang dan kalian beli stok selalu ready. Di dunia perkucingan itu beda. Oke, stoknya tidak banyak dan peminatnya itu banyak banget gitu. Makanya kalau teman-teman nunggu hasil breedingnya Bubu Lucy, teman-teman butuh waktu kesabaran yang cukup lama, dan
dan jodoh-jodohan gitu. Belum tentu teman-teman bisa adopsi di Bubulusi dalam waktu singkat, cepat, karena lahiran kucing itu paling sekitar 3-4 ekor, paling banyak 5 ekor atau lebih gitu ya. Jadi teman-teman harus dimaklumi peminatnya cukup banyak. Dan ketika breeding atau ngawinin kucing itu juga tidak sebentar teman-teman gitu. Jadi ada proses perkawinan yang secara etika beberapa asosiasi bilang ya minimal 1 tahun baru bisa dikawinin biar anaknya kualitasnya bagus-bagus. Jadi teman-teman bisa bayangin proses nunggunya itu lebih dari 1 tahun gitu ya, cukup lama untuk ngomongin waktu yang ideal. Kemudian ini yang menarik. Oke, ini simulasi yang sangat sederhana biar teman-teman paham ketika satu anakan atau 1 liter lahir di generasi pertama minimal dikawinin umur 1 tahun, betina dikawinkan. Kemudian mereka hamil itu kurang lebih 2 bulanan atau sekitar 65 hari. Setelah lahiran itu ada prosesi menyusui kurang lebih 3 bulanan sampai 4 bulanan kucing itu baru bisa dilepas adopsi. Artinya untuk mendapatkan teman-teman mengadopsi di 1 generasi kucing itu saja teman-teman harus menunggu 1,5 tahun gitu ya. Jadi prosesnya tidak sebentar dan memang harus sabar dan itu jodoh-jodohan. Nah, buat beberapa teman-teman yang nggak kebal sama Mimin, ya teman-teman bisa bayangin stok Mimin nggak banyak. Terbatas sekali, tapi peminatnya cukup banyak seperti video yang tadi teman-teman lihat gitu ya. Jadi mohon maaf yang DM, komen, chatnya masuk tidak terbalas, tenggelam dan lain sebagainya. Sekali lagi Mimin mohon maaf. Dan kemudian yang ketiga, nah ini adalah yang paling menarik teman-teman. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai habis karena yang ketiga adalah permasalahan hobi gitu ya. Jadi Mimin itu masih sebatas hobi, bukan jualan seperti penjual kucing pada umumnya. Jadi Mimin punya kesibukan yang lain yang memang kucing itu sebagai penghilang stresnya Mimin gitu ya. Jadi teman-teman tolong posisikan juga, dimaklumi juga bahwasanya Bubulusi itu masih sebatas hobi, bukan komersial semata. Nah poinnya ketika ini sebagai hobi, kita punya hak untuk memilih siapa adopter yang cocok sama kita dan juga siapa yang cocok untuk mengadopsi kucing kita. Nah, nggak semua juga bisa adopsi gitu ya, jadi memang ada syarat dan ketentuan yang biasa diberlakukan sama teman-teman catry juga. Buat teman-teman yang berpikiran bahwa kucing itu untuk tujuan komersial, yaitu itu ya haknya teman-teman masing-masing gitu. Kita punya tujuan dan prinsipnya masing-masing gitu. Ini ada sesuatu yang lebih menarik lagi tentang jasa pacak yang itu ya itu haknya mereka masing-masing ya, si pemilik kucing gitu. Jadi teman-teman juga jangan baper gitu ketika si pemilik kucing atau teman-teman catry di tempat lain gitu yang memiliki jantannya bagus atau jantannya di jasa pacakin atau joint breeding dan sejenisnya, itu bukan hanya sekedar persoalan uang teman-teman gitu. Jadi ada juga beberapa yang nanya ke Mimin, Bubulusi bisa pacak apa enggak gitu, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali WA masuk ke admin, dan ya kita sebagai pemilik kucing itu punya hak untuk memilih apakah kucing kita mau dikawinkan dengan kucing yang mana gitu. Tapi yang pasti Mimin selalu merekomendasikan bahwa kawinkanlah kucing itu dengan sesama rasnya. Walaupun Mimin juga pernah mengawinkan kucing yang bukan sesama ras atau mixed breed. Jadi Mimin adalah bukan contoh yang baik gitu buat kalian. So teman-teman, itu haknya teman-teman karena pasti ada alasan dan maksud dan tujuannya di balik itu gitu. Jadi teman-teman harus menghargai dan mengapresiasi, saling menghormati dari sisi yang lain. Dan misalkan gua itu pengen gitu ya macakin kucing biar misalkan ternyata calon adopter tuh banyak banget yang butuh sedangkan stok kucingnya nggak ada, dan gue ngambil perspektif gitu bahwa ya udahlah gue pacakin aja kucingnya, nanti bisa bagi hasil atau bayar misalkan gitu. Nah, gue sebagai pemilik kucing itu punya hak untuk memacakkan kucingnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada yang datang ke rumah terus minta pacak saat kondisi 1,5-2 tahun lalu
1,5 tahun yang lalu, awal-awal corona datang, dan ya si Sabi itu kawin dengan kucing yang kutuan dan Sabi tertular gitu ya. Jadi pastinya pemilik kucing ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan juga tidak tertular penyakit dari kucing-kucing yang lainnya. Lalu yang kedua, ketika melakukan jasa pacak atau joint breeding, itu nggak mudah teman-teman. Bayangin kan, mungkin teman-teman yang udah pernah ngawinin kucing dan sampai hari ini berhasil bisa komen di bawah ini gitu ya. Jadi susah-susah gampang gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah amanah gitu. Jadi ketika orang nitipin kucing ke rumah untuk jasa pacak ke tempatnya teman-teman, itu ada hal yang sangat penting adalah amanah untuk menjaga kucing orang lain. Kalau kenapa-napa pasti tanggung jawabnya ada di kita, dan itu tidak murah teman-teman. Bayangin kalau betina pedigree biasa datang ke rumah terus minta pacak sama Sabi misalkan gitu ya, dan saya ACC misalkan 2 ACC, dan ternyata dia sakit, mati, atau kena panle yang kita nggak tahu, tak cari virusnya dari mana, dan ketumpuan di kita, itu biaya nggak sedikit teman-teman, puluhan juta. So ada hal yang lebih penting, yaitu tentang trust dan kepercayaan untuk menjaga kucing-kucing yang ingin dipacakkan di rumah kita gitu ya. Jadi prosesnya itu tidak mudah, dan itu kembali ke individunya masing-masing mau memacakkan kucingnya atau tidak gitu. Yang pasti ada prosesi kepercayaan dan kejujuran di situ. Nah itu dia, jadi buat teman-teman yang kecewa sama Bubu Lucy, sekali lagi kita mohon maaf, Bubu Lucy mohon maaf yang tidak terbalas dan lain sebagainya, yang kecewa secara tidak langsung, yang kecewa yang belum adopsi tapi kecewa gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kadang lucu juga, ada sesuatu yang emosional ya, mereka kecewa tapi mereka belum adopsi gitu ya. Dan itu haknya mereka masing-masing, dan gue nggak menyalahkan kalian yang kecewa sama Bubu Lucy, karena gue juga nggak bisa ngehandle itu sendirian gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman, itu haknya teman-teman. Mau follow Instagram Bubu Lucy silakan, tidak juga nggak apa-apa. Yang pasti Bubu Lucy coba konsisten melakukan sharing video edukasi dari yang Bubu Lucy pernah alami. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, semoga teman-teman nggak baper lagi, semoga teman-teman bisa mengambil perspektif dari kedua sisi, semoga teman-teman mendapatkan kucing yang teman-teman inginkan dan kita bisa berjodoh. Sampai ketemu lagi di video Bubu Lucy berikutnya. Salam Agil.